Bentar, Tan, bentar, Tan. Loh. Ada apa ini? Katio kok main lari 1000 langkah aja? Jangan tinggalin Otan, Kak. Wah, awas Katio. Itu. Ada. Ular. Nah, Tan, di sini ada ular piton reticulatus yang dia ukurannya lumayan besar. Dan di sini, coba lihat, dia tepat pas di pinggir jalan. Kita harus hati-hati karena di sini ekornya masih di dalam sana. Kita coba raih bagian ekornya dulu. Tapi kita harus hati-hati karena dia selalu kesini. Awas. Tenang. Teman di rumah gak usah khawatir. Katio ini memang ahlinya dalam menghadapi hewan-hewan reptil seperti si ular piton ini, teman. Meski sobat Otan ini tidak berbisa, ketika menghadapinya, kita harus tetap tenang, teman. Karena salah sedikit saja, bisa-bisa kita digigit dan dibelit olehnya. Loh, Katio, ularnya mau dibawa kemana itu? Jangan sakiti sobat Otan ya, Kak. Mel, Mas. Waduh. tadi pas nyari kayu dapetin ini. Walah, ternyata ularnya mau dikasih unjuk ke Kak Amel ya? Sebelumnya udah pernah ketemu ular kayak gini belum? Yang ukuran gede kayak gini. Ini sanca bukan sih? Iya, ini sanca. Tapi sanca jenis apa, Mas? Ini piton reticulatus. Ular piton reticulatus. Oke. Dan ini jadi kalau buat yang baru pertama, teman-teman itu nggak boleh juga. Jadi Tan ini juga apa namanya, kalau kita nangkep itu ada tekniknya. Oke. Kayak gitu. Jadi ini nggak apa-apa, Mas, kebelit-belit kayak gini nih? Nggak apa-apa. Nah, kamu mau nyobain nggak? Nggak apa-apa nih, aku Nggak pegang, aku masih awam loh. Nggak apa-apa. Nggak apa. Aman. Nih Tan, si Amel mau nyobain. Ini pegangnya? Oke. Gini. Nah, ini biar belit ke Oh. kamu nggak apa-apa. Tan, lihat nih. Gede banget, Tan. Tuh. Oh, wow. Mas, ini nggak kuat. Nggak kuat. Aku sebenarnya nggak takut sama ular, cuman ini berat banget. Oh ya, sini. Biar beli dulu. Oke. Pegang apa namanya? Lepasin yang Lepasin, ini. udah nyaman nih? Aman, lepasin. Ya. Oh. Aman. Kemudian kita dari sini. Nah, coba rasain belitanya. Ini kamu pegang sebelah sini. Oh, ini juga udah sulit ya. Nah. Nah, itu Tan. Si Amel dia lagi dibelit sama ular. Karena biar tahu nanti bagaimana teknik untuk melepaskan belitan dari ular ini. Oh, jadi kalau mau lepas dari ular yang besarnya seperti ini ada teknik untuk Ada melepaskannya? tekniknya. Kak Amel, gimana rasanya itu dililit sama ular piton? Sesak Sesak nafas. di bagian perut karena Betul? dia ngelilit di bagian perut aku kan. Oke. Emang semua piton emang seperti ini ya kan? Iya, karena dia akan membunuh mangsanya dengan membuat pernafasan kita kan berhenti. Yap. Nah, kita untuk mengantisipasi hal itu, kalau masih di sini masih aman, tapi nanti kalau dia belitnya ke leher itu yang bahaya, kita nggak bisa nafas. Oke. Jadi kita bisa menghalangi tangan satunya ini. Yap. Apabila dia mau ke leher kita bisa menghalangi. Kayak gitu. Dan kita tidak boleh melepaskan bagian itu karena ini bagian yang berbahaya juga. Dia Oke. bisa menggigit kita kayak gitu. Nah, Benar. setelah kayak gini, posisi kita tidak boleh terbelit dua kaki. Jadi kita bisa membuat kuda-kuda. Yap. Biar nanti kita tetap bisa jalan. Kalau Oke. dibelit satu aja. Yap, benar. Jangan dua-duanya kebelit, nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yap. Atau nggak, tangan kita satunya juga kita sudah lolos, satunya Benar. sudah aman kayak gitu. Oke, sekarang
Tolong. Jadi Sekarang udah Amel mulai bisa ngelepasin bagian dari ekornya dulu. di bagian Satunya. sini. Ya, Oke. diurai pelan-pelan terus kemudian dari sini. Dari sini. Ya, diurai lagi. Wah, keren nih Kita Kak makin Mel. cepat, makin bagus. Makin tambah ilmunya ya Kak. Terus Mel, terus dorong lagi. Udah itu udah lepas. Nah, kemudian untuk melepaskannya, lepasin 1, 2, 3 langsung langkah ke belakang. 1, 2, 3. Oke. Gimana? Pas dulu. Iya. Oh iya teman di rumah, untuk membuktikan seberapa kuat lilitan ular piton, kali ini sudah ada Kak Gana dan Kak Tio yang akan lakukan uji coba dan ukur seberapa kuat lilitan sobat totan yang satu ini. Aduh, kotan yang deg-degan ya liatnya. Hati-hati ya paman-paman. Sobat totan ini tak kenal ampun loh. Ih. Ingat ya teman, adegan ini hanya boleh dilakukan oleh profesional. Jadi, jangan coba-coba meniru di rumah. Dijamin sangat berbahaya. Dan oke, piton sudah mulai melilit. Semakin kuat dan terus semakin kuat. Paman Gana sepertinya masih tahan nih teman. Wah, 20 kilo. 30 kilo. Semakin naik dan mencapai 45 kilo. Kalau nggak kuat, 62. Apa? 60 kilo? 64. Kamu 60. benar-benar ya Sob. Salut deh sama kamu. 64. Ada apa ini Kak Tio dan Kamel? Kok rame-rame menyeberangi sungai dan bawa bambu segala? Bukan mau berantem kan Kak? Buaya. Apa? Ada buaya? Di mana Kak? Wah, iya. Aduh, detak jantung Otan jadi berdebar lagi nih kalau lihat Kak Tio dan kawan-kawan harus berhadapan dengan sobat Otan yang ganas-ganas. Oh iya, teman di rumah, usut punya usut. Ternyata Kak Tio dan Kamel ini dapat laporan dari warga kalau ada buaya liar yang berada di pinggiran sungai. Itulah kenapa Kak Tio dan Kamel beserta komunitas reptil akan memindahkan buaya muara ini dari sungai agar tidak membahayakan warga. Lihat teman, mulut si buayanya terbuka. Aduh, hati-hati Kak Tio, Otan jadi ikut gemeteran nih. Oh iya teman di rumah, walau buaya ini terlihat tenang, sebenarnya mereka dalam posisi siaga loh. Dengan penglihatannya, penciuman dan pendengarannya yang cukup baik, sobat Otan ini bisa membuat gerakan serangan yang tak terduga loh. Jadi, kalian harus tetap waspada ya. Gak cuma di darat, buaya muara ini bisa lebih galak ketika berada di air. Karena itulah, Kak Tio dan teman-teman harus ikat terlebih dahulu mulut dan kaki si buaya agar tidak bisa melukai. Oke, sekarang kita ikat bagian kakinya ke atas. Jangan lupa, bagian mata si buaya juga harus ditutupi agar tidak melawan. Oke Mel, bisa pegangin yang belakang Mel. Sama. Kakinya Mel. Ini. Mas, ini jenis buaya apa ya? Ini jenis buaya muara atau Crocodylus porosus. Merupakan jenis buaya terbesar di dunia. Tapi kenapa bisa buaya muara sampai di sungai ini, Mas? Kalau kemungkinan dari lihat karakternya, dia kan tidak terlalu agresif seperti buaya liar kan. Nah ini mungkin ada buaya lepasan atau yang lainnya. Yang jelas ini bukan habitatnya sebetulnya. Oh iya, Kak Tio, ada pesan nggak untuk teman di rumah? Sebaiknya apa yang harus kita lakukan jika ada buaya liar berada di area pemukiman ataupun sungai seperti ini? Mengingat kejadian ini kan bukan hanya kali ini saja. Yang pertama, apabila kita mau rescue, kita harus tahu orang itu yang expert atau enggak mungkin pihak yang berwajib seperti BKSDA dan yang lainnya. Karena memang mereka yang terlatih. Kita tidak boleh sembarangan karena selain buaya ini dilindungi, ini juga merupakan hewan satwa liar di mana dia memiliki
naluri untuk membunuh atau menyakiti kita juga. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dan bagi teman-teman yang belum punya skill untuk menangani buaya seperti ini harus hati-hati dan tidak boleh melakukan sembarangan. Buaya muara yang dievakuasi ini panjangnya hampir mencapai 3 meter dengan bobot sekitar 50 kg lebih, teman. Tidak heran, Kak Tio harus bergotong royong untuk mengangkat buaya ini. Oke, 1, 2, 3. Dorong. Masuk. Terus. Awas. Awas, Kak! Apa Otan bilang? Meski sobat Otan ini sudah diikat, tenaganya yang besar masih saja bisa memberontak. Luar biasa kamu, Sob. Sabar ya, Sob. Kamu akan segera Kak Tio pindahkan ke tempat yang lebih baik. Ini dilakukan supaya kamu tidak membahayakan orang lain. Nah, Tan. Sekarang buaya hasil rescue ini akan kita serahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu BKSDA. Ayo kita berangkat. Bau wangi pandan nih. Tuh kan, benar ada kamu, Sob. Teman di rumah udah tahu dong sobat Otan yang satu ini. Iya, betul. Dia adalah musang pandan. Tidak! Awas, Sob. Itu ada ular cincin emas sedang mengintaimu. Dia kan punya bisa yang cukup mematikan. Waduh, jangan sampai ada pertikaian nih. Hai Sob, jangan mendekat. Nanti kamu dipatuk oleh si ular. Tuh kan, Otan bilang juga apa? Nyari saja kamu kena gigitan si ular. Aduh. Sudah. Lebih baik kamu menghindar saja daripada terjadi pertikaian. Oke, Sob? Ngomong-ngomong, Kak Tio lagi mau ngapain nih di dekat pohon-pohon bambu? Semoga bukan lagi nyari ular king cobra ya, Kak. Otan tahu nih, kalau udah motong-motong bambu kayak gini, pasti Om Tio mau bikin sesuatu ala survival bareng Kak Amel. Coki, sini. Kak Tio panggil siapa sih? Cok. Loh, Coki. ini bukannya musang pandan yang Coki. tadi ya? Tapi kok dia punya nama? Cok. Walah, Otan baru ingat. Ini sih musang pandan kesayangan Kak Tio. Tuh lihat teman, saking nempelnya, Kak Tio lagi kerja aja, si Coki ini suka manja-manja di pundaknya Kak Tio. Ini kali pertama untuk si Coki ikut Kak Tio jalan-jalan ke alam loh. Asik. Si Coki mau belajar survival kayak Kak Tio nih. Mas, Ya. tapi aku dari tadi gagal fokus lihat si Coki. Iya. Si Coki kenapa bisa nempel banget sih sama Mas Tio? Ini karena aku pelihara dari kecil, Mel. Iya, dan ini bisa kita lihat ekornya kan lurus. Karena memang jarang aku taruh di dalam kandang. Jadi di luar kandang biasanya. Aku free roam gitu. Biasanya kalau kemana-mana juga ikut sama aku. Nah ini Tan, kalau kita pelihara dari kecil, maka musang pun juga bisa jinak sama kita. Ini kita bisa interaksi, bahkan dia kemana-mana dia ngikut. Dan dia tidak, meskipun taringnya masih utuh, dia tidak berbahaya buat saya. Itu dia baik. Jadi kalau musang ini, dia juga bisa memproduksi kopi yang berkualitas. Berarti simbiosis mutualisme antara Betul, manusia dan sama musang manusia. ya, Nah ya? kalau mau lihat tayangannya seperti apa atau prosesnya seperti apa, lihat di tayangan ini nih.
minum kopi luwak nggak teman? Itu loh kopi yang sudah mendunia. Ternyata kopi luwak berasal dari biji kopi yang sudah difermentasi oleh si luwak, alias musang pandan ini teman. Biasanya jadwal untuk memberikan biji kopi pada waktu sore hari teman. Tujuannya agar biji kopi dapat terfragmentasi dengan baik semalaman. Sob, kamu kok makannya milih-milih sih? Ayo, nggak boleh pilih-pilih makanan, nggak baik. Begini teman, memang Sobat Totan ini pemilih banget untuk memakan biji kopi. Dia hanya memakan biji kopi dengan kualitas terbaik saja. Indera penciuman luwak ini cukup bagus untuk membedakan biji-biji kopi ini. Memang kamu yang terbaik, Sob. Setelah proses memanen, biji-biji kopi tersebut kemudian dicuci bersih hingga kotoran yang menempel bisa hilang, teman. Proses ini biasanya dilakukan berkali-kali untuk memastikan agar biji kopi benar-benar sudah bersih. Setelah dicuci, biji-biji kopi tersebut kemudian dijemur di bawah terik matahari, Sob. Penjemuran dilakukan kurang lebih 1 minggu. Semakin kandungan airnya sedikit, maka semakin bagus juga kualitas dari biji kopinya, teman. Musang atau yang dikenal juga dengan sebutan luwak adalah hewan arboreal. Ya, boleh dibilang di alamnya ia banyak menghabiskan waktu di pepohonan. Pinter manjat kayak otan gitu deh. Untuk menunjang kemampuan memanjat, ia dibekali alat penyeimbang pada tubuhnya. Iya, tepat. Tentu saja ekornya. Ekor musang akan bantu menyeimbangkan gerak tubuh musang saat memanjat. Meski tidak seperti ekor binturong yang dapat menggenggam batang pohon, tapi ekor panjang musang sangat berguna untuk menjaga keseimbangan tubuh. Mulai dari berjalan, memanjat, bahkan saat dia bertahan di atas media yang kecil sekalipun, ekor musang sangat berperan agar Sobat Totan ini nggak terjatuh. Gitu loh teman. Kayaknya Kamel emang beneran salah fokus sama si Coki tuh teman. Hati-hati Kamel, nanti nempel kayak perangko sama si Coki. Tuh kan, Otan bilang juga apa? Si Coki sekarang malah nyaman sama Kamel. Aduh, jangan tebar pesona terus kamu, Sob. Nanti Kak Tio malah iri tuh. Bercanda, Sob. Ya, Ya, ini si Coki buat aku aja deh. Tuh, lihat. Mas ada treatment khusus nggak sih kenapa Coki bisa nempel ke orang lain selain Mas? sebetulnya kalau kita ngerawatnya benar, kemudian banyak interaksi sama orang lain, dia akan jinak sama siapapun sih. Kayak gitu. Jadi yang lain pun juga ikut ngasih makan, kayak gitu dia akan baik juga ke mereka. Wah, udah nyaman banget nih Coki, tinggal bawa pulang aja nih Mas. Tuh,